ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita lipat tangan, kita tutup mata dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari ini Tuhan. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengar, bahkan apa yang kami renungkan, semuanya boleh tertanam dalam hati dan pikiran kami, untuk kami pakai hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, saat ini kita akan belajar tentang cara mendisiplinkan diri. Tapi sebelum itu kita harus baca firman Tuhan ya, yang terdapat di dalam 1 Korintus 9 ayat yang ke-27 bagian A. Kakak bacakan ya. Tetapi aku menguasai tubuhku dan melatih seluruhnya. Nah, adik-adik, kakak ada sebuah cerita nih. Ceritanya tentang seorang guru dan muridnya. Nah, suatu ketika seorang guru ini bertanya kepada murid-muridnya. Gurunya berkata seperti ini, nanti kalau adik-adik sudah besar nanti, adik-adik mau jadi apa? Terus ada adik yang mengangkat tangan, katanya, nanti saya mau jadi pemain basket yang sangat terkenal. Terus gurunya berkata seperti ini kepada muridnya, nah, kalau kamu nanti mau jadi pemain basket yang sangat terkenal, kamu harus rajin berlatih dan harus mendisiplinkan diri. Nah, adik-adik di rumah juga harus berlatih dan mendisiplinkan diri. Seperti adik yang tadi, kata gurunya harus belajar cara mendisiplinkan diri. Nah, kalau di dalam Alkitab, kakak punya satu cerita tentang cara mendisiplinkan diri. Adik-adik pernah dengar nggak cerita tentang Yusuf? Ya, pasti pernah ya. Nah, suatu ketika Yusuf berada di padang rumput, dia bertemu dengan saudara-saudaranya dan dia menceritakan tentang mimpinya kepada saudara-saudaranya itu. Tapi dia bukan tukang tidur ya, tapi dia bermimpi kemudian dia menceritakan mimpinya itu kepada saudara-saudaranya. Ada yang tahu nggak saudara-saudaranya Yusuf ada berapa? Ya, ada 11. Berarti ditambah Yusuf jadinya 12. Nah, suatu ketika Yusuf ini sangat dimusuhi oleh saudara-saudaranya karena mimpi Yusuf itu akan menjadikan saudara-saudaranya sebagai budak-budaknya. Tetapi di sana juga ada orang tua Yusuf. Mendengar perkataan itu, orang tua Yusuf pun sangat marah kepada Yusuf karena ceritanya itu. Kemudian saudara-saudaranya itu merencanakan sesuatu yang jahat kepada Yusuf. Kata saudara-saudaranya, nanti kita akan membunuh Yusuf dan kita harus menceritakan kepada ayah kita kalau dia terbunuh. Tetapi dia ternyata tidak dibunuh, teman-teman di rumah. Dia dimasukkan ke dalam sumur yang dalam dan jubah yang indahnya diambil oleh saudara-saudaranya, kemudian dilumuri oleh darah domba dan dibawa kepada ayahnya. Kemudian mereka bercerita kepada ayahnya, ini anakmu telah meninggal diterkam binatang buas. Tetapi ayahnya tidak percaya kepada saudara-saudaranya itu. Kemudian berubah pikiranlah saudara-saudaranya itu. Mereka mau dan berniat untuk mengambil keuntungan. Mereka mau menjual Yusuf itu. Nah, mereka menjual kepada orang-orang Midian.
Kemudian orang-orang Midian itu membawanya ke Mesir. Tibanya di Mesir, dia dijual kepada seorang penguasa di tempat itu. Nah, penguasa di tempat itu namanya, ada yang tahu nggak namanya siapa? Ya, namanya adalah Potifar. Nah, dia adalah seorang yang berkuasa di tempat itu. Dia membeli Yusuf sebagai apa adik? Sebagai budak. Tetapi karena Potifar ini melihat dia sangat rajin, dia mau belajar di rumah, dia sangat giat bekerja. Oleh sebab itu, Potifar ini sangat percaya kepada Yusuf. Nah, kita juga harus begitu adik-adik. Kita harus belajar dengan giat di rumah, belajar mendisiplinkan diri seperti Yusuf. Sehingga Yusuf ini dipercayakan oleh Potifar untuk seisi rumahnya. Coba adik-adik, kalau menjadi orang yang tahu mendisiplinkan diri, nanti kalau sudah besar, nanti adik-adik bisa jadi orang yang pintar, jadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Tapi ada orang yang tidak suka dengan Yusuf. Namanya siapa? Ada yang tahu nggak? Namanya adalah Tante Ya, namanya adalah Tante Potifar yang gak senang sama Yusuf. Kemudian dia melaporkan Yusuf kepada Potifar karena dia tidak mau menuruti apa yang diminta oleh Tante Potifar itu. Terus Potifar ini memenjarakan Yusuf. Kemudian di dalam penjara Yusuf bertemu dengan salah seorang pegawai istana Firaun. Nah, pegawai itu bermimpi, tetapi dia tidak mengerti apa arti mimpi itu. Kemudian dia bercerita kepada Yusuf, dan Yusuf pun mampu menerjemahkan apa mimpi dari pegawai itu. Nah, setelah dia keluar dari penjara, dia menceritakan kepada Raja Firaun tentang apa yang ia temui ketika dia berada di penjara. Karena pada waktu itu Raja Firaun juga bermimpi, dan Raja Firaun tidak dapat mengartikan mimpinya itu. Kemudian dipanggillah Yusuf untuk datang ke istana Firaun. Di sana Raja menceritakan apa yang menjadi mimpinya itu. Kemudian dengan hikmat yang ia punya, karena Allah bekerja atas kehidupan Yusuf, Yusuf menerjemahkan apa yang menjadi mimpi dari Raja Firaun itu. Kemudian Yusuf meminta Raja Firaun untuk memilih orang yang sangat bijaksana di sana untuk dapat mengolah dan mengatur segala keperluan yang mereka perlukan di dalam kerajaan Firaun itu. Dan raja pun memilih Yusuf menjadi kepala. Nah, jadi adik-adik kita bisa belajar di sini. Yusuf diangkat karena dia adalah seorang yang mempunyai kepribadian yang baik. Dia bisa belajar banyak ketika dia berada di satu keadaan kondisi yang tidak baik, karena dia juga mendisiplinkan diri. Jadi ketika dia diangkat oleh Firaun menjadi penguasa kedua atas tanah Mesir, dia melihat bahwa Allah menyertai dia dimanapun dia pergi dan berada. Nah, begitu pula dengan kita adik-adik di rumah. Sekalipun kita hanya di rumah saja, tetapi kita tetap terus belajar. Kita tetap terus menantikan kuasa Tuhan dimanapun kita pergi dan berada lewat belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi pesan kakak Frisky buat adik-adik di rumah, kita harus rajin kepada orang tua kalau disuruh, atau kita rajin belajar. Yang kedua, kita harus taat kepada orang tua, taat kepada guru-guru sekolah minggu, bahkan
lebih lagi taat kepada Tuhan. Nah, yang ketiga adalah kita harus takut akan Tuhan. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus takut akan Tuhan untuk kehidupan kita di dalam masa perjalanan masa muda kita, masa perjalanan sekolah kita, dan dimanapun kita pergi dan berada, kita tetap menjadi berkat. Nah, puji Tuhan adik-adik, kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari ini boleh memberkati adik-adik di rumah, agar kiranya adik-adik boleh bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi anak-anak yang pintar. Nah, kita akan berdoa untuk mensyukuri kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, buat berkat firman Tuhan yang telah kami dengar dan kami pelajari. Kiranya renungan firman Tuhan yang telah kami dengar boleh memberkati setiap kehidupan kami dan membawa kami, masa muda kami di dalam Engkau, dan Engkau boleh memberkati kami, masa depan kami ada di dalam tangan kasih-Mu, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, rajin dan taat kepada orang tua dan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini yang jadi doa kami Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.